Aku masih ingat saat Ratih menyuruhku berdiri di belakang kursi tamu di acara wisuda. Damar membiarkan perempuan lain duduk di sampingnya, dan keluarganya menatapku seperti beban. Padahal malam itu, satu keputusan yang kuambil diam-diam akan membalik nama keluarga, harta warisan, dan harga diri mereka sekaligus. Sebelum mulai, tulis di komentar kalian dari kota atau negara mana. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan segala urusan dipermudah. Pagi itu rumah keluarga Mahardika sudah ramai sebelum matahari benar-benar naik. Dari lantai atas terdengar suara hair dryer meraung lalu mati. Dari dapur, minyak mendesis halus dan tutup panci beradu. Di ruang makan, sendok menyentuh tepi cangkir dengan bunyi kecil yang tajam. Di antara semua suara itu, langkah Alfiana adalah yang paling pelan. Ia sudah bangun sejak subuh. Rambutnya diikat rendah, blus warna gadingnya rapi, dan kedua tangannya bergerak cepat, mengatur sarapan, melipat serbet, memeriksa kotak obat ayah mertua, lalu mengecek sekali lagi buket bunga wisuda milik Dita, adik iparnya. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia keluarga. Hari kelulusan Dita. Hari foto-foto, tawa, dan rasa bangga. Tapi sejak pagi, rumah itu sudah terasa seperti panggung yang hanya punya tempat untuk orang-orang tertentu. Mbak Rosi, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di sana, berdiri dekat kompor sambil membalik telur. Matanya sempat singgah ke wajah Alfiana. Ada iba yang cepat disembunyikan. Bu Al, roti panggangnya saya taruh sekarang. Iya, Mbak. Yang untuk Mas Damar jangan terlalu garing. Dia bilang tenggorokannya lagi nggak enak. Jawab Alfiana pelan. Ia baru saja meletakkan piring buah ketika suara tumit tinggi terdengar dari tangga. Ratih turun dengan gaun rumah satin warna biru pucat dan kalung mutiara yang memantulkan cahaya lampu. Wajahnya sudah selesai dirias. Seperti orang yang bahkan tidak memberi kesempatan pada pagi untuk melihat dirinya tanpa persiapan. Tatapannya langsung menyapu meja makan. Kenapa bunga di vas ini putih? Tanyanya. Alfiana menoleh. Yang pink habis. Ma, florist bilang pengiriman berikutnya siang. Ratih mendecak kecil. Kalau yang bagus habis, ya cari yang lain. Hari wisuda anak saya. Jangan sampai meja makan kelihatan seperti acara seadanya. Dita muncul dari lantai atas sambil memegang ponsel. Toga wisudanya masih terbungkus plastik. Tapi senyumnya sudah siap sejak pagi. Udah, Mama. Mbak Alfiana kan memang sukanya aman. Biar nggak salah, semuanya dibikin polos. Katanya sambil tertawa kecil. Dua sepupu perempuan yang datang sejak malam langsung ikut tertawa. Tawa mereka bukan ledakan keras. Justru itu yang membuatnya lebih menusuk. Seperti penghinaan kecil yang sudah biasa. Alfiana membetulkan letak vas tanpa menjawab. Tangannya tetap rapi. Hanya tarikan napasnya yang tertahan sedikit lebih lama. Damar turun beberapa menit kemudian. Kemeja putihnya licin, jam tangannya berkilat, dan rambutnya tersisir rapi. Ia tampan dengan cara yang membuat orang luar mudah percaya bahwa ia pasti laki-laki yang baik. Ia duduk, meraih kopi yang sudah disiapkan, menyeruput sedikit, lalu meletakkan kembali cangkirnya. Kurang panas. Alfiana segera mengangkat cangkir itu. Aku buatkan lagi. Ratih tersenyum tipis. Begitu saja masih belum pas. Saya heran. Kamu sudah 3 tahun di rumah ini tapi sentuhanmu tetap nggak terasa. Damar tidak menatap istrinya. Ia hanya menelusuri layar ponselnya dan berkata, "Cepat ya. Jangan sampai kita telat." "Bukan, Mama. Cukup." "Bukan. Alfiana dari pagi yang urus semua." Hanya satu kalimat aman yang lagi-lagi membuat penghinaan bisa lewat tanpa perlawanan. Alfiana mengangguk kecil. Iya. Itulah ritme hidupnya di rumah itu. Selalu ada. Selalu mengurus. Tapi tak pernah benar-benar diakui. Padahal, sebelum menikah dengan Damar, Alfiana bukan perempuan lemah. Ia hanya perempuan yang percaya bahwa ketulusan akan terlihat. Ia dibesarkan dalam keluarga yang tenang, yang tidak mengajarkan cinta sebagai sesuatu yang ribut. Karena itulah, ketika Damar dulu memegang tangannya dan berkata,
Mama memang keras, tapi nanti dia pasti lihat kamu tulus. Alfiana mempercayainya. 3 tahun setelah itu, yang ia lihat justru satu hal. Orang bisa menyaksikan ketulusan setiap hari, lalu tetap memilih menginjaknya kalau merasa lebih tinggi. Ratih tak pernah benar-benar menerima Alfiana. Alasannya tak pernah diucapkan terus terang, tapi semua orang bisa merasakan. Alfiana dianggap terlalu sederhana, terlalu tenang, terlalu biasa untuk keluarga Mahardika yang senang tampil mencolok. Ia tidak punya kebiasaan memamerkan barang mahal, tidak suka mendominasi percakapan, dan tidak datang dari keluarga yang gemar memajang kekayaan. Bagi Ratih, semua itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Saat acara keluarga besar, Ratih pernah berkata di depan tamu, "Alfiana ini rajin, untung dia ngerti diri dan gak banyak gaya." Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum. Orang-orang tertawa kecil. Damar duduk di samping istrinya dan hanya berkata, "Udah, makan dulu." Alfiana terbiasa menerima luka dengan wajah tenang. Tapi tenang bukan berarti tidak terluka. Setiap sindiran menumpuk seperti debu di sudut rumah. Kecil, halus, tapi tak pernah benar-benar hilang. Menjelang berangkat ke kampus, rumah makin ramai. Tas dipindahkan, kunci mobil dicari, kamera diperiksa. Ratih mondar-mandir mengatur semua orang seperti pengarah acara. Dita nanti turun terakhir. Biar rapi. Damar, kamu dekat mama waktu masuk. Tante Rina duduk mobil depan. Oh, iya. Tatapan Ratih berhenti di Alfiana. Kamu nanti jangan duduk di depan. Alfiana sempat diam sepersekian detik. Maksud mama? Tempat depan terbatas. Ratih merapikan kerah baju Dita. Ada keluarga inti, tamu penting, sama teman-teman Dita. Kamu di belakang saja, biar nggak ganggu Frame. Salah satu sepupu menyambung. Iya, Mbak, nanti kalau foto keluarga terus masuk, outfit kamu nggak nyambung. Dita terkikik. Jangan baper ya, Mbak, biar estetik aja. Alfiana menoleh ke Damar. Ia masih menunggu. Mungkin hanya satu kalimat. Satu isyarat kecil bahwa dirinya tetap bagian keluarga. Tapi Damar hanya berkata, "Udah, kita telat." Kalimat aman lagi. Di mobil belakang, Alfiana duduk bersama 2 buket tambahan dan 1 tas besar berisi perlengkapan darurat Dita. Dari jendela, ia melihat keluarga-keluarga lain turun di kampus dengan wajah riang. Anak-anak kecil berlari sambil memegang bunga. Para ibu merapikan toga anaknya. Para ayah menenteng kamera. Semua terlihat seperti potongan kebahagiaan yang rapi. Alfiana memandang itu semua tanpa suara. Dadanya terasa penuh, tapi wajahnya tetap tenang. Aula wisuda dipenuhi cahaya kuning lembut dan suara nama-nama lulusan yang dibacakan dari pengeras suara. Bau bunga, parfum, dan pendingin ruangan bercampur jadi satu. Orang-orang bergerak mencari kursi sambil melambaikan tangan. Begitu keluarga Mahardika masuk, Ratih langsung mengambil alih. Dita di sini, Mama di tengah, Damar sebelah kanan, Tante Rina sana, Om Beni sana, Alfiana. Ia menunjuk ke deret paling belakang dekat pilar dekorasi. Kamu taruh bunga cadangan itu di kursi situ. Duduk di sana aja. Alfiana mengikuti arah jari Ratih. Kursi itu setengah tertutup pilar. Dari sana, panggung hanya terlihat sebagian. Di sana? Tanyanya pelan. Ratih menjawab singkat. Iya, tempat depan penuh. Padahal Alfiana bisa melihat 1 kursi kosong di sisi Damar. Beberapa detik kemudian, kursi itu diisi oleh Sreen. Perempuan itu datang dengan gaun sage yang jatuh elegan. Rambut bergelombang rapi, dan senyum percaya diri. Sreen adalah teman lama Damar. Ratih sangat menyukainya. Dulu, sebelum Damar menikah, keluarga besar bahkan pernah terang-terangan berharap Damar berjodoh dengannya. "Sreen, sini sayang," kata Ratih sambil menarik tangannya. "Duduk dekat Mama." Kata itu jatuh pelan, tapi terasa lebih tajam daripada ejekan. Sreen duduk di samping Damar. Ia menoleh ke Alfiana sebentar dan tersenyum tipis.
Senyum sopan. Senyum yang terlalu tahu posisinya menguntungkan. Alfiana berdiri beberapa detik terlalu lama sambil memegang buket. Seorang ibu di kursi sebelah menoleh, memandang cincin kawin di jari Alfiana, lalu melirik ke arah Damar. Seolah ia ikut menangkap ada yang ganjil. Akhirnya Alfiana berjalan ke belakang. Dari kursi itu, panggung tampak terpotong. Tiang dekorasi putih menghalangi sebagian layar. Tiap kali orang di depan berdiri, pandangannya tertutup. Ketika nama Dita dipanggil, Ratih berdiri paling cepat. Damar mengangkat ponsel untuk merekam. Sreen ikut bertepuk tangan penuh semangat. Alfiana juga berdiri, tapi harus miring sedikit agar bisa melihat adik iparnya berjalan di panggung. Tepuk tangannya tenggelam dalam lautan suara orang lain. Selesai prosesi, semua keluarga berhamburan ke taman kampus untuk sesi foto. Matahari siang memantul di lensa kamera. Buket-buket diangkat. Orang tertawa, memanggil, dan merapikan toga. Ratih lagi-lagi menjadi pengatur utama. Dita tengah, Mama kiri, Damar kanan, Tante Rina belakang. Sreen dekat Dita aja. Kamu tinggi, bagus buat komposisi. Alfiana berdiri beberapa langkah di belakang sambil memegang map kelulusan Dita, tas Ratih, dan satu buket tambahan. Map ini saya taruh dulu, tanyanya. Ratih menjawab tanpa menoleh. Jangan masuk frame. Kalimat itu kecil, tapi jelas. Seorang fotografer kampus menatap Alfiana sekilas lebih lama dari seharusnya. Dua mahasiswa yang berdiri tak jauh dari sana saling pandang. Reaksi kecil dari orang luar itu justru membuat penghinaan itu terasa makin nyata. Alfiana mundur satu langkah. Lalu dua. Damar melihatnya. Tatapan mereka bertemu 1 detik. Alfiana menunggu. Hanya satu gerak kepala saja. Satu ajakan kecil. Tapi Damar malah menoleh ke fotografer. Mas, ambil banyak ya. Yang natural. Klik, klik, klik. Sreen tertawa di sampingnya. Tangan perempuan itu sempat menyentuh lengan jas Damar saat membetulkan posisi. Ratih bahkan merapikan letak rambut Sreen dengan kelembutan yang tidak pernah diberikannya pada Alfiana. Di luar bingkai, Alfiana berdiri sambil memegang map orang lain. Namun penghinaan belum selesai. Makan siang perayaan diadakan di restoran hotel dekat kampus. Meja panjang dipesan khusus. Lilin kecil menyala di tengah. Piring porselen mengilap. Pelayan bergerak cepat. Tamu-tamu mulai datang. Dosen pembimbing Dita, teman keluarga, dan beberapa relasi bisnis Ratih. Ratih tampak sangat menikmati situasi itu. Anak saya lulus cum laude. Damar juga sekarang makin sibuk pegang lini bisnis baru. Untung keluarga kami kompak mendukung pendidikan. Semua dipaparkan seolah keluarga itu utuh, rapi, dan penuh harmoni. Lalu seorang ibu parubaya menoleh ke arah Alfiana yang duduk di ujung meja sambil memegang tas dan map. Oh ya, ini Mbak siapa? Ratih menjawab terlalu cepat. Itu Alfiana. Dia bantu-bantu keluarga. Sendok sup di tangan Alfiana berhenti di udara. Udara restoran seolah menipis. Ibu itu memandang cincin di jari Alfiana, lalu ke arah Damar. Wajahnya berubah canggung. Alfiana mengangkat wajah perlahan. Saya istrinya Damar, Bu. 1 meja hening. Dita menunduk sambil menahan senyum. 2 sepupu pura-pura sibuk memeriksa ponsel. Sreen memainkan ujung serbetnya tanpa berkata apa-apa. Ratih tertawa kecil. Iya, maksud tante dia memang banyak bantu urusan keluarga. Damar, seperti biasa, hanya berkata, udah, makan dulu. Kalimat itu selalu sama. Selalu jadi kain penutup luka yang tidak pernah benar-benar diobati. Setelah makanan utama datang, pembicaraan bergeser ke masa depan Dita. Magang, kuliah lanjut, koneksi. Lalu tanpa terasa, Ratih membawa topi ke perempuan yang pantas ada di keluarga besar. Perempuan itu harus bisa membawa nilai, katanya sambil memotong salmon. Bukan cuma rajin, pembawaan, jaringan, pendidikan, itu penting. Seorang tamu mengangguk. Betul sekali.
Ratih melirik tipis ke arah Alfiana. Soalnya ada juga yang sudah masuk keluarga, tapi tetap saja tidak terasa gunanya. Garpu di tangan Alfiana menyentuh piring dengan bunyi kecil. Sreen menambahkan, seolah netral. Kadang memang gak semua orang cocok ada di lingkungan tertentu, Tante. Ratih tersenyum hangat kepadanya. Nah, kamu ngerti. Di meja itu, tekanan sosial hidup dan bergerak. Ada yang menikmati, ada yang malu, ada yang menunduk karena tak ingin terlibat. Ada yang kasihan tapi terlalu sopan untuk membela. Dan Alfiana duduk di tengah semuanya. Seperti orang yang dipaksa menyaksikan dirinya sendiri diperkecil. Setelah makan, tamu-tamu berpencar di lobi hotel. Alfiana berdiri dekat pilar marmer sambil memegang tas dan map. Dari kejauhan ia melihat Damar dan Sreen bicara dekat sekali. Tak ada adegan vulgar. Tak ada sentuhan terang-terangan. Tapi kenyamanan di antara mereka terlalu akrab untuk dianggap kebetulan. Ratih datang mendekat. Gak usah pasang wajah begitu, katanya. Alfiana menoleh. Wajah bagaimana, Ma? Seolah kamu korban. Ratih menatap lurus ke depan. Hari ini hari bahagia Dita. Jangan rusak suasana. Saya merusak apa? Ratih akhirnya menoleh. Matanya dingin. Kadang keberadaanmu saja sudah bikin suasana turun. Kamu harus sadar posisi. Damar butuh pasangan yang bisa mendukung citra keluarga. Bukan yang bikin orang bertanya-tanya kenapa dia memilih begini. Napas Alfiana tertahan. Ratih melanjutkan pelan. Seperti menusuk dengan jarum. Lihat Sreen. Pembawaannya pas. Lus. Enak diajak kemana-mana. Tidak bikin keluarga harus menjelaskan. Itu bukan lagi sindiran. Itu hampir pengumuman. Alfiana menoleh ke arah Damar. Suaminya masih berdiri di dekat Sreen. Dita tertawa sambil mengajak mereka foto bertiga. Tidak ada satupun gerakan dari Damar yang menunjukkan ia merasa ada yang salah. Di titik itu, sesuatu di dalam Alfiana yang selama ini ia tahan akhirnya berhenti meminta pembelaan. Malamnya, rumah Mahardika masih riuh oleh sisa-sisa wisuda. Buket ditaruh di ruang tamu. Kado menumpuk. Dita tertawa keras di lantai atas saat video call dengan temannya. Ratih mondar-mandir menerima ucapan selamat. Alfiana baru saja mengembalikan toga Dita ke kamar ketika di lorong bawah ia mendengar suara Ratih dan Damar dari ruang kerja kecil. Pintu tidak tertutup rapat. Kamu harus pikirkan masa depan, kata Ratih. Aku tahu. Hubungan seperti ini tidak bisa dipelihara terus. Hari ini semua orang lihat sendiri betapa tidak pasnya Alfiana di tengah kita. Alfiana membeku di lorong. Lampu dinding memantulkan bayangannya ke lantai marmer. Damar tidak langsung menjawab. Ratih meneruskan. Sreen jelas lebih cocok. Orang tuanya jelas. Jaringan jelas. Pembawaan juga pas. Kamu sendiri lebih hidup kalau dekat dia. Ada jeda. Bunyi gelas diletakkan. Lalu Damar berkata, kasih aku waktu. Jantung Alfiana seperti dipukul dari dalam. Waktu untuk apa? Desak Ratih. Perempuan itu tidak menambah apa-apa buatmu. Dari lantai atas, suara tawa Dita masih terdengar. Dari dapur, bunyi piring dicuci. Rumah itu tetap hidup biasa sementara masa depannya dibicarakan seperti benda yang tinggal disingkirkan. Aku pikirkan, kata Damar lagi. Bukan penolakan. Bukan pembelaan. Alfiana mundur perlahan. Sampai di kamar. Ia menutup pintu tanpa bunyi. Kamar itu rapi. Jas Damar tergantung. Jam tangan suaminya ada di atas meja. Bantal di sisi ranjang masih cekung. Semua terlihat biasa. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Ia duduk di ujung ranjang. Hening mengembang di sekelilingnya. Lalu ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Surya masuk. Nona Alfiana, saya di Jakarta. Sudah waktunya kita bicara tentang amanah almarhum ayah Anda. Bisa bertemu besok pagi. Alfiana menatap pesan itu cukup lama. Pak Surya adalah orang kepercayaan ayahnya. Orang yang selama ini mengurus semua hal yang sengaja Alfiana jauhkan dari hidup pernikahannya.
Ia tahu tentang yayasan pendidikan, tentang perusahaan keluarga, tentang kepemilikan yang tidak pernah Alfiana bawa ke rumah Mahardika. Ia sengaja hidup biasa, bekerja sederhana, dan tidak pernah menyebut nama besar keluarganya, karena ia ingin diterima sebagai dirinya sendiri. Sekarang, setelah semua yang terjadi hari itu, pesan itu terasa seperti pintu yang dibuka. Pagi berikutnya, di lounge hotel yang tenang, Pak Surya duduk dengan map hitam di depannya. Cahaya matahari jatuh tipis di meja. Aroma kopi dan teh melati memenuhi ruangan. Sudah waktunya, katanya pelan. Ia membuka map. Struktur kepemilikan, akta, laporan yayasan, dan satu surat tulisan tangan dari ayah Alfiana disusun rapi. Suara detak jam dinding terdengar jelas. Anda adalah pewaris mayoritas Aksara Buana Group, kata Pak Surya. Grup ini mengendalikan yayasan pendidikan, unit properti, dan sejumlah kerjasama strategis. Termasuk universitas tempat wisuda kemarin. Termasuk juga pengesahan merger yang sedang dikejar keluarga Mahardika. Alfiana menatap dokumen itu. Tangannya tidak gemetar. Justru terlalu tenang. Pak Surya mendorong surat dari ayahnya. Isinya singkat. Kalau suatu hari ada orang yang membuatmu merasa kecil, jangan terus diam hanya untuk diterima. Berdirilah. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menghentikan mereka melangkah lebih jauh. Alfiana menutup surat itu perlahan. Kalau saya ambil keputusan sekarang, apa yang berubah? Pak Surya menatapnya. Banyak. Tapi saya harap bukan sekadar cara mereka memandang Anda. Alfiana memandang keluar jendela. Bukan. Saya cuma sudah selesai mengecil. Sejak hari itu, langkahnya sunyi tapi pasti. Ia tidak langsung membongkar siapa dirinya. Ia justru menahan semua satu persatu. Evaluasi merger keluarga Mahardika ditunda. Program pascasarjana yang sudah hampir pasti didapat Dita ditangguhkan. Dukungan sponsor untuk acara sosial Ratih dihentikan. Semuanya resmi. Semuanya bersih. Tekanan mulai terasa di rumah. Suatu sore Damar pulang dengan wajah tegang. Kenapa rapat merger diundur? Ratih menatap tajam. Diundur. Pihak Aksara. Alfiana yang sedang menuang teh menjawab tenang. Mungkin ada pertimbangan baru. Damar menatapnya. Kamu tahu sesuatu? Alfiana membalas tatapannya. Sedikit. Ratih mendengus. Dia mana ngerti urusan level begitu. Alfiana tidak membalas. Hanya menyodorkan cangkir teh ke depan Ratih lalu berjalan ke dapur. Panggung balik datang pada malam gala donor universitas. Ratih sangat bangga mendapat meja utama. Dita memakai gaun baru. Damar tampil rapi. Sreen kembali diajak. Dan Alfiana tetap dibiarkan duduk di ujung meja seperti pelengkap. Lalu, di bawah lampu kristal ballroom, pembawa acara menyebut nama pemegang amanah baru yayasan dan penerus Aksara Buana Group. Alfiana Adristi Buana. Lampu sorot jatuh ke meja mereka. Ratih membeku. Dita menoleh cepat. Sreen menelan ludah. Damar seperti kehilangan napas. Alfiana berdiri. Gaun gadingnya sederhana. Langkahnya tenang. Tidak ada yang berlebihan. Tapi seluruh ruangan seperti otomatis memusat ke arahnya. Di layar besar, foto dirinya bersama sang ayah muncul. Para direksi dan donor berdiri menyambut. Bisik-bisik menyebar cepat. Di meja Mahardika, dunia seperti berhenti. Alfiana menerima mikrofon. Saya dibesarkan dengan keyakinan bahwa pendidikan dan martabat tidak boleh dipisahkan, katanya. Dan saya percaya, tidak ada manusia yang pantas diperkecil hanya karena orang lain merasa lebih tinggi. Suara di ballroom mereda. Beberapa hari lalu saya hadir di salah satu momen paling penting institusi ini, dan saya melihat bagaimana sebuah hari yang seharusnya penuh bangga bisa terasa sempit ketika orang dinilai dari posisi duduk, dari penampilan, dan dari seberapa berguna ia bagi gengsi keluarga. Ia tidak menyebut nama siapapun. Justru itu yang membuat kalimatnya jauh lebih tajam. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Setelah itu, semuanya bergerak cepat. Donor-donor penting mendekati Alfiana. Pihak universitas memberi hormat.
Beberapa orang yang biasanya mengelilingi Ratih justru melewatinya tanpa berhenti. Dunia sosial berpindah haluan secepat lampu sorot. Malam itu, Ratih mendekat di area parkir. "Kamu sengaja mempermalukan kami?" tanyanya. Alfiana menatapnya tenang. "Saya hanya hadir di acara yayasan saya sendiri." "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" "Karena saya ingin tahu siapa yang melihat saya tanpa semua ini." Damar melangkah satu langkah. "Kita harus bicara." Alfiana menoleh. "Soal apa? Soal kursi yang tidak pernah kamu sediakan? Soal saya yang disebut bantu-bantu keluarga? Atau soal pembicaraan kalian tentang kapan saya harus digeser?" Wajah Damar berubah. Seren menunduk. Dita menggigit bibir. Ratih buru-buru berkata, "Kamu salah paham." Alfiana tersenyum tipis. "Tidak, saya justru sangat paham." Sesudah itu, keluarga Mahardika mulai jatuh dengan cara yang paling menyakitkan bagi orang-orang seperti mereka. Perlahan, resmi, dan disaksikan banyak orang. Merger batal. Program Dita ditolak. Akses sosial Ratih mengecil. Orang-orang mulai bertanya dengan senyum terlalu manis. "Ratih, kok bisa menantu sehebat itu malah nggak pernah kamu tampilkan?" "Sayang sekali ya. Harusnya aset keluarga." Damar paling merasakan pukulan di dalam. Suatu malam ia masuk kamar dan melihat Alfiana sedang melipat pakaiannya ke dalam koper. "Kamu mau kemana?" tanyanya. "Pindah." "Karena acara kemarin?" Alfiana menatapnya. "Karena 3 tahun." Damar maju selangkah. "Kita bisa perbaiki." "Perbaiki apa? Kursi saya yang kamu berikan ke orang lain? Nama saya yang kamu biarkan diremehkan? Atau diam kamu setiap kali saya diinjak?" "Aku minta maaf." Kalimat itu akhirnya keluar. Tapi terlambat. "Aku nggak pernah selingkuh," katanya lagi. "Mungkin tidak dengan cara yang terang-terangan," jawab Alfiana. "Tapi kamu memberi ruang. Dan diamu selalu berpihak pada orang yang melukai saya." Jam dinding berdetak keras. "Aku masih mau kita," kata Damar dengan suara lebih rendah. Alfiana menutup koper. "Selama ini saya yang jadi kita sendirian." Keesokan paginya ia keluar dari rumah Mahardika dengan koper miliknya sendiri. Mbak Rosi mengusap mata saat membantu membawakan tas kecil. Dita hanya menatap dari tangga. Ratih duduk di sofa, punggung tegak, jari-jari saling menggenggam terlalu erat. "Kamu pergi begini saja?" tanyanya. Alfiana berhenti di ambang pintu. "Saya sudah terlalu lama tinggal sambil dianggap tidak ada. Sekarang saya memilih pergi dengan sadar." Ratih menatapnya tajam. "Kamu mau menghancurkan keluarga ini?" "Keluarga ini retak bukan karena saya pergi," jawab Alfiana. "Tapi karena terlalu lama mengira merendahkan orang adalah hak." Ia keluar. Beberapa bulan kemudian, hidup Alfiana berubah sepenuhnya. Ia mengambil alih yayasan dan unit strategis keluarganya. Ia membuat kebijakan etika di semua acara institusi. Tak ada lagi tamu keluarga yang diposisikan lebih rendah. Tak ada lagi budaya, kursi depan hanya untuk yang dianggap layak. Ia juga membangun program beasiswa untuk mahasiswa yang terhambat karena tekanan keluarga. Di salah satu acara kampus berikutnya, ia berdiri di auditorium yang sama. Kali ini bukan di belakang pilar, bukan di luar frame, tapi di panggung. Kalau hari ini ada yang pernah merasa kecil, salah tempat, atau dianggap tidak berguna, katanya di podium, "Ingat satu hal, nilai kalian tidak ditentukan oleh kursi yang diberikan orang lain." Ruangan hening, lalu tepuk tangan pecah panjang. Sementara itu, Damar datang terlambat dengan penyesalannya. Suatu sore ia menunggu Alfiana di lobi gedung yayasan. "Alfiana." Ia berhenti. "Aku salah," katanya. "Aku lihat semuanya hari itu. Aku tahu kamu berdiri sendiri. Tapi aku diam." Alfiana memandangnya tenang. "Aku baru sadar kamu tidak pernah tak berguna. Aku yang gagal melihat." Penyesalan itu jujur. Dan justru karena jujur, ia terdengar lebih menyedihkan. "Masih nggak ada jalan?" tanya Damar.
Ada, jawab Alfiana. Untuk kamu belajar jadi laki-laki yang tidak diam saat perempuan di sampingnya direndahkan. Tapi jalan itu bukan bersama saya. Itu bukan kalimat paling keras yang pernah didengar Damar. Tapi justru karena diucapkan tanpa kebencian, kalimat itu terasa final. Ratih juga datang. Akhirnya, sendiri, tanpa rombongan, tanpa nada tinggi. Ia duduk di ruang tamu kecil kantor Alfiana dan berkata dengan suara yang lebih pelan dari yang pernah Alfiana dengar. Aku salah. Alfiana menatapnya. Aku terlalu sibuk mengukur kamu dari apa yang tidak kamu pamerkan. Tapi Mama sadar setelah semuanya habis. Jawab Alfiana. Ratih menunduk. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Ada yang bisa dipelajari, kata Alfiana. Tapi tidak semua hubungan harus diselamatkan. Malam hari, di rumah kecilnya sendiri, Alfiana duduk di dekat jendela sambil memegang teh hangat. Tidak ada suara Ratih. Tidak ada tawa sinis Dita. Tidak ada diam Damar yang lebih kejam dari pertengkaran. Ponselnya bergetar sekali. Pesan dari Damar masuk. Aku harap suatu hari kamu benar-benar bahagia. Alfiana membaca. Lalu meletakkan ponselnya tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena beberapa pintu memang tidak perlu diketuk lagi setelah ditutup dengan benar. Ia menyesap teh itu perlahan. Orang-orang dulu mengira Alfiana tak berguna karena ia tidak berisik, tidak rebutan panggung, dan tidak memamerkan siapa dirinya. Mereka lupa satu hal, orang yang tenang belum tentu kosong. Kadang ia hanya sedang menunggu saat yang tepat untuk memilih dirinya sendiri. Dan ketika Alfiana akhirnya memilih dirinya sendiri, segalanya benar-benar berubah. Bukan cuma nasib orang-orang yang dulu merendahkannya. Bukan cuma status dan koneksi yang berbalik arah. Tapi juga caranya memandang hidup. Bahwa cinta yang benar tidak membuatmu berdiri di belakang sambil menahan malu. Bahwa keluarga yang benar tidak meminta seseorang mengecil agar mereka terlihat lebih besar. Bahwa harga diri bukan hadiah yang diberikan orang lain, melainkan keputusan yang harus diambil sendiri. Di luar, lampu jalan menyala satu persatu. Kota bergerak seperti biasa. Di dalam rumah kecil yang hangat itu, Alfiana akhirnya punya sesuatu yang tak pernah ia dapatkan di rumah besar keluarga Mahardika. Tempat. Bukan tempat di kursi depan. Bukan tempat di foto keluarga. Tapi tempat di dalam hidupnya sendiri. Dan kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa memintanya berdiri di belakang lagi. Alfiana menoleh. Soal apa? Soal kursi yang tidak pernah kamu sediakan? Soal saya yang disebut bantu-bantu keluarga? Atau soal pembicaraan kalian tentang kapan saya harus digeser? Wajah Damar berubah. Seren menunduk. Dita menggigit bibir. Ratih buru-buru berkata, kamu salah paham. Alfiana tersenyum tipis. Tidak, saya justru sangat paham. Sesudah itu, keluarga Mahardika mulai jatuh dengan cara yang paling menyakitkan bagi orang-orang seperti mereka. Perlahan, resmi, dan disaksikan banyak orang. Merger batal. Program Dita ditolak. Akses sosial Ratih mengecil. Orang-orang mulai bertanya dengan senyum terlalu manis. Ratih, kok bisa menantu sehebat itu malah nggak pernah kamu tampilkan? Sayang sekali ya. Harusnya aset keluarga. Damar paling merasakan pukulan di dalam. Suatu malam ia masuk kamar dan melihat Alfiana sedang melipat pakaiannya ke dalam koper. Kamu mau kemana? Tanyanya. Pindah. Karena acara kemarin. Alfiana menatapnya. Karena 3 tahun. Damar maju selangkah. Kita bisa perbaiki. Perbaiki apa? Kursi saya yang kamu berikan ke orang lain? Nama saya yang kamu biarkan diremehkan? Atau diam kamu setiap kali saya diinjak? Aku minta maaf. Kalimat itu akhirnya keluar. Tapi terlambat. Aku nggak pernah selingkuh, katanya lagi. Mungkin tidak dengan cara yang terang-terangan, jawab Alfiana. Tapi kamu memberi ruang. Dan diamu selalu berpihak pada orang yang melukai saya. Jam dinding berdetak keras. Aku masih mau kita, kata Damar dengan suara lebih rendah. Alfiana menutup koper. Selama ini saya yang jadi kita sendirian.
Keesokan paginya ia keluar dari rumah Mahardika dengan koper miliknya sendiri. Mbak Rosi mengusap mata saat membantu membawakan tas kecil. Dita hanya menatap dari tangga. Ratih duduk di sofa, punggung tegak, jari-jari saling menggenggam terlalu erat. "Kamu pergi begini saja?" tanyanya. Alfiana berhenti di ambang pintu. "Saya sudah terlalu lama tinggal sambil dianggap tidak ada. Sekarang saya memilih pergi dengan sadar." Ratih menatapnya tajam. "Kamu mau menghancurkan keluarga ini?" "Keluarga ini retak bukan karena saya pergi," jawab Alfiana. "Tapi karena terlalu lama mengira merendahkan orang adalah hak." Ia keluar. Beberapa bulan kemudian, hidup Alfiana berubah sepenuhnya. Ia mengambil alih yayasan dan unit strategis keluarganya. Ia membuat kebijakan etika di semua acara institusi. Tak ada lagi tamu keluarga yang diposisikan lebih rendah. Tak ada lagi budaya, kursi depan hanya untuk yang dianggap layak. Ia juga membangun program beasiswa untuk mahasiswa yang terhambat karena tekanan keluarga. Di salah satu acara kampus berikutnya, ia berdiri di auditorium yang sama. Kali ini bukan di belakang pilar, bukan di luar frame, tapi di panggung. Kalau hari ini ada yang pernah merasa kecil, salah tempat, atau dianggap tidak berguna, katanya di podium, "Ingat satu hal, nilai kalian tidak ditentukan oleh kursi yang diberikan orang lain." Ruangan hening, lalu tepuk tangan pecah panjang. Sementara itu, Damar datang terlambat dengan penyesalannya. Suatu sore ia menunggu Alfiana di lobi gedung yayasan. "Alfiana." Ia berhenti. "Aku salah," katanya. "Aku lihat semuanya hari itu. Aku tahu kamu berdiri sendiri. Tapi aku diam." Alfiana memandangnya tenang. "Aku baru sadar kamu tidak pernah tak berguna. Aku yang gagal melihat." Penyesalan itu jujur. Dan justru karena jujur, ia terdengar lebih menyedihkan. "Masih nggak ada jalan?" tanya Damar. "Ada," jawab Alfiana. "Untuk kamu belajar jadi laki-laki yang tidak diam saat perempuan di sampingnya direndahkan. Tapi jalan itu bukan bersama saya." Itu bukan kalimat paling keras yang pernah didengar Damar. Tapi justru karena diucapkan tanpa kebencian, kalimat itu terasa final. Ratih juga datang. Akhirnya, sendiri, tanpa rombongan, tanpa nada tinggi. Ia duduk di ruang tamu kecil kantor Alfiana dan berkata dengan suara yang lebih pelan dari yang pernah Alfiana dengar. "Aku salah." Alfiana menatapnya. "Aku terlalu sibuk mengukur kamu dari apa yang tidak kamu pamerkan." "Tapi Mama sadar setelah semuanya habis," jawab Alfiana. Ratih menunduk. "Tidak ada yang bisa diperbaiki. Ada yang bisa dipelajari," kata Alfiana. "Tapi tidak semua hubungan harus diselamatkan." Malam hari, di rumah kecilnya sendiri, Alfiana duduk di dekat jendela sambil memegang teh hangat. Tidak ada suara Ratih. Tidak ada tawa sinis Dita. Tidak ada diam Damar yang lebih kejam dari pertengkaran. Ponselnya bergetar sekali. Pesan dari Damar masuk. "Aku harap suatu hari kamu benar-benar bahagia." Alfiana membaca, lalu meletakkan ponselnya tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena beberapa pintu memang tidak perlu diketuk lagi setelah ditutup dengan benar. Ia menyesap teh itu perlahan. Orang-orang dulu mengira Alfiana tak berguna karena ia tidak berisik, tidak rebutan panggung, dan tidak memamerkan siapa dirinya. Mereka lupa satu hal, orang yang tenang belum tentu kosong. Kadang ia hanya sedang menunggu saat yang tepat untuk memilih dirinya sendiri. Dan ketika Alfiana akhirnya memilih dirinya sendiri, segalanya benar-benar berubah. Bukan cuma nasib orang-orang yang dulu merendahkannya. Bukan cuma status dan koneksi yang berbalik arah. Tapi juga caranya memandang hidup. Bahwa cinta yang benar tidak membuatmu berdiri di belakang sambil menahan malu. Bahwa keluarga yang benar tidak meminta seseorang mengecil agar mereka terlihat lebih besar. Bahwa harga diri bukan hadiah yang diberikan orang lain, melainkan keputusan yang harus diambil sendiri. Di luar, lampu jalan menyala satu persatu. Kota bergerak seperti biasa. Di dalam rumah kecil yang hangat itu, Alfiana akhirnya punya sesuatu yang tak pernah ia dapatkan di rumah besar keluarga Mahardika.
Tempat. Bukan tempat di kursi depan. Bukan tempat di foto keluarga. Tapi tempat di dalam hidupnya sendiri. Dan kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa memintanya berdiri di belakang lagi.